Adik-adik pelajar pergi sekolah, jalan-jalan kaki, jogging, ayo ingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba sambil itu, perbanyak. Ini kan misalnya tiba-tiba ki masahada tiba-tiba meninggal. Alhamdulillah, Nabi menjamin man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Nigi naseng. Siapa, barang siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah penghujung hidupnya, orang itu pasti masuk surga. Boleh enggak wanita berdagang? Boleh. Boleh wanita berpolitik? Boleh. Boleh wanita berorganisasi? Silahkan. Boleh wanita menjadi urus organisasi? Tidak ada larangan. Dengan catatan, jangan lupa tugas utama. Apa itu? Ngurus suami, didik anak. Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat, berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, enggak ada yang pikir itu dulu, enggak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat. Otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Sekarang magai baik makundre makukue pak. Dek nagaga melok murus lakena. Kuku jina urus, muka nakira tembok, biru, kuning, coklat, abu-abu. La ilaha illallah. Coba mikir kalau mau pergi pengantin, dede. Melotoy saya artis Korea. Ada nak kasih lebih-lebih sini ini mencilat nih. Kenapa dia kasih lebih-lebih seperti artis Korea Ustaz? Mau tahu dia bilang artis Korea baru ditata tinggal. Coba ibu-ibu yang usia 70 tahun masih ingat Ki Kodon dulu? Saya masih ingat itu ke mamaku, kasihan bikin kopi saja itu perempuan dulu susahnya. Ibu masih ingat toh? Bikin kopi dulu itu wanita-wanita luar biasa. Mau bikin kopi, beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum. Kopi biji-biji. Sudah itu digoreng. Jangan kita bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak. Kita pergi dulu ambil kayu, menyeberang sungai, dipikul. Kadang-kala kita menyeberang di sini, menyeberangnya sampainya di sana. Kenapa? Nak bawa ke air. Dijemur lagi tuh kayu, dibuka dulu kulitnya supaya cepat kering. Dijemur baru dipotong-potong. Sudah kering baru dipakai ibu tak memasak. Susah minyak tanah, cari apa? Cari plastik. Plastiknya apa? B29. Ada itu sabun colek, itu 9 toh, dipotong-potong, baru dikasih menyala, ditiriskan di kayu. Sudah itu baru nak goreng kopinya. Sudah goreng kopi, jangan bayangkan kompor gas. Maka ibu-ibu dulu tidak ada kenal RDL, tidak ada kenal bedak pemutih, tidak ada. Masuk semua itu di sininya. Sudah digoreng, apa? Dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk. Makanya ibu dulu kodong itu tidak ada pelihara tangannya. Mataluk cicak mana kasih limana. Ya toh? Paling ibuku, mamaku dulu paling kulihat menderita kalau maparu. Hancur-hancur tangannya itu ibu dulu kodong kalau maparu. Bagaimana hancur? Maparu, mak jaluk toni anaknya. Melok toni manguk kasih balena. Mama cepat-cepat. Cepat, tak leceh. Wah, tidak ada mengeluh. Tidak ada langsung lempar piring. Coba ibu sekarang. Begitu maparu leceh langsung dah. Ini karena istri. Suami tidak ada guana, sedikit gajinya. Baiklah cilaka. Coba nangis. Perempuan dulu ikhlas. Bekerja ikhlas. Siapapun suaminya, dia suka tidak disuka, kenal tidak kenal, cakep tidak cakep, sudah dilamar, ikhlas terima. Amanah Allah. Ini orang tuaku, saya mau kasih senang, maka hidupnya tenang.
Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, siaran langsung TV One Damai Indonesiaku. Aturan pesawat komendrek ki kapalae ipamate ya rohape, tapi tidak perlu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, on off, pamati jaringannya. Nah, begitu kita landing letuk nih Makassar, saya kasih aktif kembali HP ku, masuk SMS berita duka bersamaan, 3 bersamaan berita dukanya. 1, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku di bumi, kerjanya TV kabel, rusak TV kabelnya, kantor BRI bumi, dipanggil perbaiki, larilah dia dari sawah pergi perbaiki itu, tanpa disadari ada kabel telanjang, pegang itu kabel, talit pak, jatuh dari lantai yang cukup tinggi, atap, jatuh ke jalan, meninggal. Keluar rumah sehat, pulang jenazah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Guru SMP ku. Isya malam masih cerita-cerita dengan istrinya. Selesai sholat subuh berjamaah alhamdulillah di masjid. Selesai sholat subuh cerita-cerita meninggal di masjid. Alhamdulillah. Kau ngasih mati. Sehat, tidak ada yang bayangkan dia meninggal. Yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Sepupu 2 kaliku punya suami, pensiun ki. Dia bilang apa? Pak, kita pergi makan soto Banjar, dekatnya kantor pos Makassar. Meninggal di Makassar. Nah, bilang suaminya, ayo nih, duluan mah ibu pakaian, karena biasanya perempuan mete mah panguju. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah. Jarak dari pintu pagarnya ke jalan, kira-kira itu ada jalan, ya, jembatan-jembatan kecil. Tapaleko, apakah namanya itu? Tergelincir, jatuh ke got, mati. Sehat. Terakhir. Temanku sama-sama pengurus travel. Sakit, operasi, bawa ke Singapura. Sakit keras, bawa ke Singapura operasi. Pulang operasi, istirahat di Makassar. Datanglah mertuanya dari Padang. Lunasan mitai manituna rumah saya. Memberikan dorongan supaya cepat sembuh. Sampai di Makassar, di mertuanya pergi lihat ini mantunya yang sehat, yang sakit. Sampai di Makassar, pergilah salat subuh. Jalan Boulevard Makassar. Selesai sholat subuh dia pergi jogging, jalan-jalan, ditabrak sama anak muda yang pulang mabuk. Pergi lihat menantunya yang sakit, justru dia yang diantar jadi jenazah. Sering ini terjadi. Ini baru-baru malah ini. Reuni, kumpul ki teman-teman kuliah. Kumpul, saat datang kok saya dari bandara langsung menuju ke warung kopi. Kumpullah kita. Oh, saya paling banyak minta foto sama saya. Kan saya tahu si tolok nah. Foto tas foto nih ale meko foto mo. Lagi cerita-cerita, langsung tidak baik narasa itu seniorku. Langsung ajak nang kalinga, papi nak dina, tak pet lo. Saya pegang telapak, saya pegang ubun-ubunnya, saya buka batu matanya, dalam hatiku dek nan meta. Bawa lari ke Grestelina rumah sakit, kertas nih, tidak lama meninggal. Ini yang saya kasih contoh semua, to sehat, to madisi, malolo mopa. Tidak ada yang pikir dia akan meninggal, tapi meninggal. Apa tujuannya saya kasih tahu ki ini? Aga gunano podaki cerita tania peleng karto nggak tania sinetron. Kisah nyata. Apa tujuannya? Saya ingin membuka pikiran kita, meluruskan pikiran kita yang selama ini berpikir bahwa mati harus tua dulu.
Mati harus sakit dulu, mati harus malase yolo, matoa pitawe yolo. Tidak, namanya kematian tidak harus sakit dulu. Berapa banyak orang pergi di besuk, malolisu kilo rumah sakit imitai, pembesuk na mati. Berapa banyak orang sudah tua, malilu nih, dek nenek sepasilengan ngikega tai kega nandre, cucunya yang masih SMA meninggal. Kematian tidak harus tua dulu. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Madisi mati, malasa mati, tomatoa mati, kalolo mati, sogi mati, kasiasi mati. Yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tentara mati, polisi mati, dokter mati, majelis taklim mati, ustad di belakang sedikit bos. Siapa tak siap kalau ustaz dulu? Nah ibu bapak yang saya muliakan, waktu yang ringkas ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Mohon maaf saya tidak berdiri karena saya capek. Jangan sampai gaya anak ustaz ya. Dek nama gaya mata kok tongak pak. Ya, saya dari Roma tadi malam kemarin karena 15 jam. Tahu Roma? Italia. Tahu? Pare-pare belok kiri sedikit. Saya dari sana 15 jam perjalanan. Tiba saya tadi subuh tiba. Mata raheman masjid napa kaletuk bola ya. Tidur sedikit, tunggu anakku bangun, jalan jam 7, jam 9 ceramah di Pangkep, kemudian jam 12 masih ada lagi di Pangkep, 2 kali ceramah, selesai itu baru ke sini. Jadi capek. Malam ini harus langsung pulang lagi karena besok masih ada acara di Makassar. Jadi saya dulu supaya lama-lama kak ceramah. Tuh, kalau saya berdiri paling 20 menit. Mana bagus? Saya berdiri atau duduk? Mau ki lama-lama? Enak di kita, saya merasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Satu, ini ayat selalu didengar setiap Jumat. Jumat na bacaki pukatte. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa bohong-bohong. Wala tamutunna, ajak lalu kasih mate. Illa, kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Tiap Jumat dibaca. Jumat-Jumat dah baca kipukate to matepe matepe ko mitau ko ripuangnya dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, aja kasih mate kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini sengaja napapan kalingai ki kung Allah Ta'ala Jumat-Jumat. Setiap Jumat Allah ingin dengarkan kepada kita. Napang kalingaiki diperdengarkan kepada kita tiap Jumat. Tujuannya apa? Das'at, hati-hati. Kamu lahir dalam keadaan Islam. Sunnah ko Islam. Nikah ko sahadat Islam. Kau kerja Islam. KTP-mu Islam. Paspormu kata Islam. Tapi belum tentu kamu mati Islam, bos. Mengaku kau senang, belum tentu mati kau senang. Tiap Jumat, kenapa? Memang banyak orang Islam, agama Islam tapi mati kafir. Siapa yang mati kafir, agamanya Islam tapi matinya kafir? Contoh, ajak tamacaya, Padangkang. Ada pedagang di sini? Ini pedagang-pedagang yang kerja, pedagang di pasar Pekabata, pasar Lampa. Hati-hati ke Padangkang. Di
Itu pedagang selalu natemani setan. Ini pedagang Pak tidak gampang. Pekerjaan pedagang ini harus kuat iman. Nabi dan Rasul sebelum diangkat jadi Nabi Rasul, Nabi Muhammad dagangi dulu. Kenapa harus dagang? Karena dagang itu dibutuhkan kejujuran. Kapan pedagang tidak jujur, maka siap-siaplah kalian kaya, bagus rumah, bagus mobil, tapi kita bisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Yang kita makan uang haram. Kenapa haram? Karena kita nipu pembeli. Contoh, baru mau gaya balemu, baru itu sisikna macela tongak kok kalempe ngaka mati mana tuh buru eko balik kak. Nah, padahal sudah 3 kali di es. Nah, ini menipu, dosa. Siapa lagi? Contoh jangan ki marah. Oknum petugas hukum, anak-anak buru-buru mau pergi sekolah, balap motornya, melanggar lalu lintas, rambu, kejar sama polisi. Minggir. Kamu tidak tahu melanggar? Tahu Pak. Kau tidak lihat itu rambu-rambu? Lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat ki Pak. Akhirnya apa? Sidang 500.000. Sama saya saja 100.000. Nih, 50 juangku Pak. Iya, mari gitu 50. Nih, kalau kita ambil semua apa aku belikan bensin? Saya bilang, yo ambil nih 10.000, mari 40. Nanti nih 40.000. Ini makan coto. Coto keluar dari warung coto, meninggal. Kenapa? Dia makan coto 284, 2 mangkok coto 84 ketupat. Kenapa? Gratis ketupat. Mesolada, mesodang. Akhirnya kekenyangan, tidak bisa nabawa perut nah. Nalepo to. Pak, mati kafir kasihan ini orang. Kenapa? Ada barang sogok perut nah. Nah, hati-hati kita. Ada petimbang-timbang gabah. Nah, dari kecilku dulu itu waktu saya masih galun di Sulengka, itu petimbang kalasi. Kenapa? Mopi maghrib na datang. Kenapa? Kena gelak nih tuh. Mapet-tapetan nih. Depan makasih dah Cina. 90. 90. Pak kesini yolo cepuk. Pantai ki yolo. Ay pak. Jangan ketawa bapak nak kena ini. Mengurangi timbangan bagian dari riba. Mungkin untung tak tidak sampai 500.000, tapi kita kasih makan anak istri tak uang haram, maka satu keluarga daging yang terbentuk adalah uang haram yang bentuk. Makanya pada cindacing itu jarang-jarang anaknya lurus. Jarang-jarang itu anaknya baik. Kenapa? Saking dek harna pandangnya anaknya. Tapi kalau guru mengaji, rata-rata baik anaknya itu. Kenapa? Apa mana korupsi kalau guru mengaji? Paling cerak. Bapakku almarhum guru mengaji. Itu kan orang dulu tidak dibayar kalau pergi mengaji. Pernah saya tanya bapakku, kenapa jadi banyak sekali ceraknya? Baru masuk cerak. Dapat Al-Fatihah cerak. Dapat Iqra cerak lagi. Naik Quran besar cerak lagi. Dapat tengahnya cerak lagi. As-Sajadah cerak lagi. Terakhir cerak lagi. Kenapa banyak sekali ceraknya Pak? Nah bilang, itu Tommy Sarota. Nah, Bapak Ibu, silakan berdagang, silakan jadi petugas hukum, tapi jangan mau makan barang haram. Ada kepala sekolah di sini? Ada? Hati-hati dana bos. Hati-hati, uang legend. Di pabucuk. Dulu itu orang membucuk dulu sembunyi-sembunyi.
Tarik-tarik. Sekarang tidak. Nah, terang-terang nih Pak. Di atas meja nih. Lebih bahaya lagi, ambil sekalian sama mejanya. Nah, itu guru-guru yang bucu-bucu. Hati-hati. Siapa tahu baru kita makan uang bucu. Tiba-tiba nak kedek salah. Mate kateri kok cilaka. Ya. Hati-hati yang suka makan barang haram. Ada anak muda di sini? Ada? Hati-hati kok. Lem pox, lem tikus, apa campur manyang. Silakan jadi anak gaul, tapi jangan kau minum keras. Bagi anak-anak sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar teler. Deh kampungan nak kau masa napa si botol teler no? Kerohe cakok jago, sampai masuk di got. Anak-anak sekarang, kalau anak muda masih bagus. Kadang bilang mudah-mudahan panjang umur na tobat, tapi ada tua nih. Lah dongo. Sudah tua masih minum minuman keras, ballo, whisky, vodka, Jennifer, Donald, topi miring. Jangan nih. Minuman keras satu-satunya yang boleh es batu. Es batu besok, bos. Ya? Nah. Saya tidak mabuk Ustaz, saya tidak minum, tapi bapak yang jual. Penjual minuman keras juga. Saya tidak jual Ustaz, saya tidak minum, tapi bapak tunjukkan. Di situ jual. Dosa juga itu. Saya tidak tunjukkan, saya tidak jual, saya tidak minum, tapi bapak duduk sama dia, dosa juga. Jadi kalau kita tahu di rumah itu ada orang minum dan kita duduk dan ikut di situ, dapat juga ayatnya. Nah kena toki masalah, nah kena pasal. Kalau pasal korupsi namanya ikut serta. Jadi hati-hati. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah ingatkan kepada kita tiap Jumat, hati-hati, jangan sampai kalian mengaku Islam tapi matinya dalam keadaan kafir. Di sogo, menyogo, mau jadi pegawai mas sogo, ya apa? Sogo ke 150 juta, 300 juta, nah sampai pensiun kau tidak bisa kembali gajimu. 300 juta pegawai negeri, mapang apa kau tuh napa diliso? Jadi polisi bayar 500 juta tamatang SMA. Ilaha illallah. Nah sampai pensiun tidak bisa dikasih kembali itu. Jangan maki Pak. Bukan karena kita tidak kerja masukin neraka. Bukan karena kita tidak pegawai masuk orang neraka. Bukan karena kita pengangguran kita masuk neraka. Tapi yang bisa masuk kita neraka gara-gara masuk pegawai nyogok. Agak aja Ustaz sarjana mat tambal ban, nggak ada urusan. Kenapa kalau saya sarjana tambal ban? Kususai kok. Ayo, masa sarjana Ustaz mak galung? Kenapa? Baik mau pakai. Nggak ada urusan. Yang penting kita tidak nyogok jadi pegawai. Hati-hati ya. Nah ini yang pertama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah pertanyaan, Ustadz bagaimana supaya saya bisa mati dalam keadaan Islam? Gimana caranya supaya bisa mati dalam keadaan Islam? Mau mati dalam keadaan Islam? Mau? Gampang. Satu, jangan pernah keluar rumah kecuali sudah ada wudhu. Melok kilo mak galu mak jenek kiolo. Melok kilo mak pak guru mak jenek kiolo. Melok kilo mas sosialisasi, mak kampanye, wudhu dulu. Kenapa orang selalu ada wudhunya? Insya Allah dia dalam keadaan suci. Ya kong kale jenek natawe, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah. Maka kalau orang ada wudhunya, keluar rumah, mati mendadak, insya Allah dia dalam keadaan suci. Maka dia kurang jenek. Susah nggak itu wudhu? Ibu-ibu susah? Nah makanya kalau mau mati dalam keadaan Islam, besok mulainya setiap keluar rumah mak jenik niman nih. Itu enaknya itu Islam. Kan mandi pasti mandi kita. Pasti mandi kalau pagi. Saya alhamdulillah satu hari itu biasanya saya 5 kali mandi. 1 kali mandi pagi, 4 kali mandi keringat.
Kalau ini orang yang baru-baru saya datangi negaranya, orang Milan, ada anak saya tanya di situ, wah katanya di sini paling 1 kali mandi untuk 3 hari. Kenapa? Dingin. Dia ini sering mandi junub. Kalau sudah buang air besar, tisu nak pakai. Jadi kita lebih hebat di hadapan Allah. Ya. Dengan catatan kita harus baik agama. Salah satu cara baik agama itu selalu ada wudhu. Ya, anak muda mau pergi main bola, wudhu dulu. Siapa tahu kita lagi main bola terkena serangan jantung, meninggal, alhamdulillah dalam keadaan suci. Itu yang pertama, selalu ada wudhu. Yang kedua, jangan bersahabat dengan orang yang membuat kita berdosa. Ya, jangan berteman orang yang selalu melupakan Allah. Pak Boto, ajak beman nah. Ini kan misalnya tudak ke Pak Boto, enak tamate. Beta Boto, tapi aku ki onrona Pak Boto. Jangan dekati orang yang pezina. Nauzubillah min zalik. Ada duda, karena dilarang sama anaknya menikah, akhirnya pergi jajan di Pare-Pare. Lobe ini kasih. Akhirnya apa? Makan obat kuat. Langsung 3 biji nak makan. Overdosis. Mati di atas perut perempuan. Ilaha illallah. Nauzubillah min zalik. Banyak itu yang begitu. Mati di tempat judi. Mati tempat sabung ayam. Kenapa? Tiba-tiba sabung ayam, lagi tabung ayam, datang polisi grebek, lari tembak. Mati. Nauzubillah min zalik. Maka yang kedua, kalau kita mau mati dalam keadaan Islam, jangan dekati tempat-tempat maksiat. Karaoke, jangan datang di situ. Tiga misalnya lagi mak karaoke seperti di Manado toh. Ruang karaoke tiba-tiba koslet terbakar, tidak bisa keluar, mati di tempat maksiat. Kalau hobi ki menyanyi, ya maki pi di karaoke. Di rumah tak nih besok nih aku tuh. Sifat capuk ki 2 kaset. Tapi jangan ganggu tetangga. Ada tong orang mentang-mentang VCD-nya VCD baru, televisi baru, nah buka semua pintunya, nak kasih dengar semua tetangganya. Ditanya, kenapa? Karena keras-keras. Nah bilang, kenapa? Radio-radioku, VCD-VCD-ku, televisi-televisiku, rumah-rumahku, saya bayar listrik. Kenapa kalau aku keras-keras? Nah bilang tetangga, tak iyo. Televisi-televisimu, VCD-VCD-mu, pintu-pintumu, rumah-rumahmu, rumah-rumahku, jendela-jendelaku. Kenapa masuk itu nomor ke telingaku? Apa orang sih salah-salah gara-gara itu? Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, jangan dekat-dekat orang yang penuh dengan maksiat. Karena ini ajal kan kita tidak tahu kapan datangnya. Nauzubillah min zalik. Siapa tahu kita lagi tempat teman orang jahat, ajal menjemput. Nauzubillah min zalik. Kita lagi tempat maksiat meninggal. Nauzubillah. Ya rona sangogi nak capuri ja. Nauzubillah. Jangan sampai seperti itu. Supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam. Nah, mulailah sekarang memperbanyak kebaikan-kebaikan. Mulai dari kebaikan-kebaikan sederhana dengan memperbanyak kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang sudah tua-tua, sudah putih rambutnya, macam mana nih itu setengah nah. Itu orang meninggal itu, coba lihat orang-orang meninggal Pak, dekat semua itu ulang tahunnya, coba lihat. Coba, kalau Nabi bukan lagi dekat, sama ulang tahunnya. Nabi lahir hari Senin. Lihat toh, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Itu lahirnya. Meninggalnya sama hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, tahun ke-11 setelah hijrah. Sama persis. Jadi kalau ada orang yang lahir di bulan Mei tanggal 9, jangan kulihat Kak. Hati-hati bos. Lebih baik perbaiki. Jangan kita dekat tempat maksiat. Ya. Apa yang perlu kita perbanyak? Mulai sekarang perbanyak tasbih, tahmid dan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu-ibu lagi pisang goreng. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bapak-bapak lagi tanam sawah. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena petir, mati lagi syahadat dia meninggal. Coba. Adik-adik pelajar pergi sekolah, jalan-jalan kaki jogging, ayo ingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo coba sambil perbanyak. Ini kan misal tiba-tiba ki masahadat tiba-tiba meninggal. Alhamdulillah, Nabi menjamin man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Nigi naseng. Siapa, barang siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah penghujung hidupnya, orang itu pasti masuk surga.